Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ya'uduhu hibzus samawati wal ardi wa huwal aliyyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran. Kali ini kita masuk video yang ke-56. Yang kita pelajari pada video yang ke-56 ini tentang haraf-haraf yang beramal atau yang punya pengaruh terhadap kata lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kalimah berdasarkan berubah atau tidak bentuk akhirnya dibagi dua, yaitu mabni dan mu'rab. Mabni artinya tidak berubah bentuk akhir, sedangkan mu'rab bisa berubah bentuk akhirnya. Untuk kalimah mu'rab atau kata yang berubah bentuk akhirnya terjadi bisa karena kedudukannya dalam kalimat, misalnya sebagai mubtada, khobar, fa'il atau lainnya, dan bisa juga karena pengaruh kata yang mendahuluinya. Kata yang mempengaruhi sebelumnya itu adalah harf. Jadi harf yang mendahului kata yang mu'rab disebut harf-harf yang beramal atau harf-harf yang bisa mempengaruhi kata sesudahnya. Harf-harf yang beramal atau yang mempengaruhi kata sesudahnya dibagi dua. Satu, ada yang beramal atau yang berpengaruh ke isim, kata benda. Yang kedua, ada juga harf yang beramal atau yang mempengaruhi ke fiil atau kata kerja. Yang pertama yang kita bahas adalah harf yang beramal atau yang berpengaruh ke isim. Satu, harf inna wa akhwatuha atau huruf inna dan saudara-saudaranya. Harf inna wa akhwatuha adalah huruf yang menjadikan isimnya berstatus mansub dan khobarnya berstatus marfu. Atau dalam bahasa Arab disebut tansibul isma, menasubkan isim, wa tarfa'ul khobar, dan merofakkan khobarnya. Harf-harf inna wa akhwatuha adalah pertama inna, artinya sesungguhnya. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Isim inna yang berstatus mansub adalah Allaha, dan tanda nasabnya adalah fathah, karena kata Allaha isim mufrad. Sedangkan khobar innanya yang dirofakkan oleh inna adalah qadirun. Karena qadirun kedudukannya sebagai khobar inna, maka statusnya marfu, tanda rofaknya dhammah karena isim mufrad atau tunggal. Yang kedua, saudara inna adalah anna, artinya sesungguhnya atau bahwasanya. Contohnya, wa'lamu annallaha azizun hakimun. Isim annanya adalah Allaha, berstatus mansub, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad atau tunggal. Sedangkan khobar annanya azizun, berstatus marfu, tanda rofaknya dhammah karena isim mufrad. Yang ketiga, saudara inna
adalah lakinna, artinya tetapi. Contohnya, walakinnallaha yaf'alu ma yuridu, artinya akan tetapi Allah mengerjakan atau berbuat apa yang Dia inginkan atau Dia kehendaki. Untuk isim lakinnanya Allah, statusnya mansub, tandanya fathah karena isim mufrad. Sedangkan khobar lakinna berbentuk fi'il, maka disebut khobar jumlah fi'liyah, yaitu yaf'alu, sedangkan fa'ilnya huwa dicirikan dengan ya. Berlakunya khobar inna wa akhwatuha statusnya marfu apabila khobarnya berbentuk khobar mufrad yang mana bentuknya adalah isim. Tetapi kalau khobarnya berbentuk fi'il maka jumlah fi'liyah berlaku aturan fi'il. Yang keempat, saudara inna adalah ka'anna, artinya seakan-akan. Contohnya ka'annahum la ya'lamuna, artinya seakan-akan mereka tidak mengetahui. Untuk isim ka'annanya adalah hum. Kata hum merupakan domir muttasil atau kata ganti yang bersambung. Karena hum domir muttasil, maka statusnya mabni. Tanda mabninya sukun. Karena mabni bukan statusnya yang dibahas, tetapi tempat status atau fi mahalli. Nah, disebut fi mahalli nasbin karena kedudukannya sebagai isim ka'anna. Untuk khobar ka'annanya la ya'lamuna, khobar seperti la ya'lamuna merupakan khobar jumlah fi'liyah. Fi'ilnya ya'lamuna dan fa'ilnya hum atau mereka dicirikan dengan ya wauna. Ketika khobarnya berbentuk fi'il atau jumlah fi'liyah, maka berlaku hukum fi'il. Yang kelima, saudara inna adalah la'alla, artinya agar. Contohnya, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna. Artinya, kemudian kami bangkitkan kalian sesudah kematian kalian agar kalian bersyukur. Isim la'alla pada contoh tersebut adalah antum atau kalian, dicirikan dengan kum. Kum yang menjadi ciri antum isim la'alla merupakan domir muttasil, maka secara status mabni, tanda mabninya sukun. Karena mabni, maka ia berada di tempat status nasab atau disebut fi mahalli nasbin karena kedudukan atau posisinya sebagai isim la'alla. Seharusnya isim la'alla berstatus mansub, tetapi karena mabni tidak disebut mansub tapi fi mahalli nasbin. Dan khobar la'allanya adalah tashkuruna, yang mana tashkuruna merupakan khobar jumlah fi'liyah karena bentuknya fi'il, sedangkan fa'ilnya sudah menyatu dengan fi'ilnya, yaitu antum atau kalian, dicirikan dengan tak di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Kemudian saudara inna yang keenam adalah laita, artinya sekiranya. Contohnya, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Wahai sekiranya aku berada bersama mereka, maka aku mendapat kemenangan yang besar. Untuk isim laitanya, ana atau aku dicirikan dengan ni, namun ni merupakan domir muttasil, yang mana domir muttasil seperti ni mabni,
Tanda mabninya sukun di huruf ya, dan karena mabni maka statusnya bukan mansub tetapi berada di tempat status nasab, disebut fi mahalli nasbin karena kedudukannya sebagai isim laita. Dan khobar laitanya berbentuk jumlah atau kalimat, yaitu kuntu ma'hum, yang mana jumlahnya disebut jumlah fi'liyah karena diawali fi'il yaitu kuntu, dan kata kuntu aslinya adalah kana, artinya pasangannya bukan fa'il melainkan isim kana, yaitu ana atau aku dicirikan dengan tu di akhir kata. Sedangkan khobar kananya ma'ahum disebut khobar syibhul jumlah karena terdiri dari harf jar yaitu ma'a dan majrurnya hum. Itulah saudara-saudara inna yang punya pengaruh atau beramal ke isim, yaitu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Yang kedua, harf yang beramal atau berpengaruh ke isim adalah harf nida atau huruf panggilan. Huruf nida adalah harf yang menjadikan isim atau munadanya berstatus mansub. Harf nida yang menasabkan munadanya hanya satu, yaitu ya, artinya wahai. Contohnya, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah sedangkan kalian menyaksikan? Catatannya, isim inna wa akhwatuha berstatus mansub kalau isimnya zohir bukan domir. Kalau isimnya domir bukan statusnya mansub tetapi di tempat status nasab atau fi mahalli nasbin. Dan khobarnya berstatus marfu kalau khobarnya berbentuk khobar mufrad yang berbentuk isim seperti isim innanya, bukan khobar jumlah atau syibhul jumlah. Catatan kedua, munada berstatus mansub kalau munada juga menjadi mudhof, tidak ada ciri isimnya alif lam atau tanwin, maupun kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim, nunnya dihilangkan atau dibuang. Maka ketika munada selain kedudukannya sebagai munada juga mudhof, statusnya mansub. Kalau munadanya berawalan alif dan lam atau isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bertanwin, maka statusnya mabni. Mengenai isim ghairu munsharif bisa dilihat pada pelajaran sebelumnya di pelajaran ke-39. Sekarang kita masuk latihan menyebutkan kedudukan, status, dan tanda dari isim yang sudah ditentukan pembahasannya. Pertama, wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua basyir artinya berilah kabar gembira, yang ketiga alladzina orang-orang yang, kemudian keempat amanu artinya mereka beriman. Pada kata amanu mengandung arti mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Kemudian kata yang kelima wa artinya dan, yang keenam amilu artinya mereka berbuat. Pada kata amilu mengandung arti mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Lalu yang ketujuh as-solihati artinya yang baik-baik. Kemudian kata yang kedelapan anna artinya sesungguhnya atau bahwasanya. Lalu kata yang ke-9 dan 10 dua kata bersambung tulisannya yaitu lahum. Yang pertama la artinya bagi, yang kedua hum artinya mereka.
Dan kata yang ke-11 jannatin artinya surga-surga. Isim yang kita bahas pada latihan yang pertama ini adalah kata jannatin. Yang mana kata jannatin ini kedudukannya sebagai isim anna. Dan karena kedudukannya sebagai isim anna, maka statusnya mansub. Tanda nasabnya adalah kasroh. Untuk khobar annanya sendiri, lahum disebut khobar syibhul jumlah karena terdiri dari harf jar yaitu la dan majrur yaitu hum. Kemudian yang kedua, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kata yang pertama ya artinya wahai, yang kedua bani artinya anak-anak atau bani, yang ketiga Israila artinya Israel, yang keempat uzkuru artinya ingatlah kalian. Pada kata uzkuru mengandung arti kalian dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Kemudian kata yang kelima dan keenam dua kata tulisannya bersambung yaitu ni'matiyah. Yang pertama ni'mati artinya nikmat, yang kedua ya artinya ku. Kemudian kata yang ketujuh allati artinya yang, lalu yang kedelapan an'amtu artinya aku anugerahkan. Pada kata an'amtu mengandung arti aku dicirikan dengan tu di akhir kata. Dan kata yang ke-9 dan ke-10 dua kata tulisannya bersambung yaitu alaikum. Yang pertama ala artinya atas atau kepada, yang kedua kum artinya kalian. Pada latihan yang kedua ini isim yang kita bahas adalah bani. Kedudukannya sebagai munada karena didahului oleh huruf nida yaitu ya. Dan status dari kata bani yang menjadi munada adalah mansub. Mansubnya munada seperti bani, selain dia munada juga mudhof, ditandai dengan dibuangnya huruf nun yaitu berharokat fathah na, merupakan ciri jamak mudzakkar salim yaitu ya dan na. Untuk tanda nasabnya kata bani yang menjadi munada berstatus mansub, tanda nasabnya adalah ya karena kata bani merupakan jamak mudzakkar salim dicirikan dengan ya sukun dan na. Meskipun na sudah dihilangkan, itu artinya kata bani tidak hanya sebagai munada tapi juga sebagai mudhof. Dan efeknya ketika bani selain kedudukannya sebagai munada juga mudhof, maka kata berikutnya Israila kedudukannya sebagai mudhof ilaih, dan mudhof ilaih seperti Israila berstatus majrur tetapi tanda jarnya fathah karena kata Israila termasuk ismun ghairu munsharif atau isim yang tidak bertanwin. Lalu kita masuk latihan yang ketiga, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua ma artinya tidak, yang ketiga kafaro artinya dia kafir. Pada kata kafaro mengandung arti dia dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata yaitu di huruf ro. Yang keempat Sulaimanu artinya Sulaiman. Yang kelima wa artinya dan. Yang keenam lakinna artinya tetapi. Lalu yang ketujuh asyaito, saya ulangi. Lalu yang ketujuh adalah asyayatina artinya setan-setan. Dan yang kedelapan adalah kafaru artinya mereka kafir. Pada kata kafaru mengandung arti mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Yang kita bahas pada latihan yang ketiga ini adalah kata asyayatina. Kedudukannya sebagai isim lakinna, maka statusnya mansub ditandai dengan tanda nasabnya fathah di huruf akhir yaitu dinnun. Sedangkan khobar lakinna kafaru merupakan khobar jumlah fi'liyah. Kata kafaru fi'ilnya, sedangkan fa'ilnya hum atau mereka dicirikan dengan
waw sukun dan alif di akhir kata. Kemudian kita masuk latihan yang keempat, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kata yang pertama a artinya apakah, yang kedua lam artinya tidak, yang ketiga ta'lam artinya kamu mengetahui. Pada kata ta'lam mengandung arti kamu, dicirikan dengan huruf ta di awal kata. Yang keempat anna artinya sesungguhnya atau bahwasanya. Yang kelima Allah artinya Allah. Lalu yang keenam ala artinya atas. Yang ketujuh kulli artinya segala. Kemudian yang kedelapan syai'in artinya sesuatu. Dan yang kesembilan qadirun artinya maha kuasa. Pada latihan yang keempat ini yang kita bahas adalah Allah. Kedudukannya sebagai isim anna, statusnya mansub, tandanya fathah. Sedangkan khobar anna adalah qadirun. Karena khobarnya khobar mufrad berbentuk isim, maka statusnya marfu dan tandanya dhammah. Dan latihan yang kelima, innallaha wasi'un alimun. Kata yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua Allah artinya Allah, yang ketiga wasi'un artinya maha luas, dan yang keempat alimun maha mengetahui. Yang kita bahas pada latihan yang kelima ini, pertama Allah, kedudukannya sebagai isim inna karena memang ada kata inna di depannya. Makanya karena kata Allah kedudukannya isim inna, statusnya mansub, tandanya adalah fathah. Dan yang kedua wasi'un, kedudukannya khobar inna. Maka karena kedudukannya khobar inna, statusnya adalah marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Itulah video yang ke-56 yang kita bahas tentang harf yang berpengaruh ke isim, yaitu inna wa akhwatuha dan huruf nida. Semoga bermanfaat. Ikuti video-video kami berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.